Selamat pagi dari Jerman dan selamat siang menjelang sore untuk semua sahabat-sahabat Ruanita yang berada di Indonesia. Saya Natasha Hartanto dari Ruanita pada hari ini akan membahas suatu tema yang sangat menarik, which is kenali jebakan hubungan gaslighting yang berbahaya. Nah, untuk itu kita akan mengundang seorang tamu yang sangat spesial. Sebentar. Kita undang dulu sekarang. Sambil menunggu, kita lihat dulu bahwa gaslighting. Pasti sahabat-sahabat wanita mungkin pernah mendengar istilah gaslighting ini dan bertanya-tanya apa itu, dan juga mungkin bagi beberapa belum pernah mendengar ini sama sekali. Tapi for granted, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diketahui karena banyak dari kita yang tidak sadar kadang kalau misalkan itu tuh terjadi di hubungan kita ataupun untuk teman-teman dan keluarga terdekat kita. Nah, pada hari ini kita juga akan kedatangan tamu spesial untuk membahas yang juga salah seorang psikolog terkenal yang udah berkecimpung di dunia ini lumayan lama. Ya, sekarang narasumber kita telah datang. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, jadi sekarang kita telah kedatangan narasumber kita, Kak Anita Christina, seorang psikolog dan juga executive coach dan founder dari Iris. Halo Kak, saya Natasha dari Ruanita. Halo Natasha. Selamat siang berarti ya di Indonesia ya. Yes. Ya, gimana kabarnya sekarang? Gimana? Di sini sore, jam 3 sore. Kabar saya baik, terima kasih. Gimana Natasha kabarnya? Aduh, ya, bentar ini saya sambil perbaiki posisi HP bentar. Dia mau jatuh bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, great. Oke, jadi terima kasih banget pertama-tama telah datang di acara kita dan untuk membagikan informasi tentang gaslighting, tentang kenali jebakan hubungan gaslighting yang berbahaya. Seperti yang telah tadi saya sampaikan, pada hari ini kita akan ngomongin topik sesuatu yang sebenarnya jarang ya orang benar-benar sadar gitu ya kalau misalkan ada di hubungan yang di gaslighting kayak gitu, dan karena itu hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang topik ini. Nah, untuk itu mungkin bisa Kak Anita memperkenalkan diri dulu, dan juga saya dengar-dengar tentang Iris. Apa sih itu sebenarnya Iris? Oke, makasih Mbak Natasha. Halo, salam kenal. Saya Anita di sini di Indonesia tinggalnya. Saya bersama teman-teman lain ada 7 Founders dengan saya sebagai initiator. Itu kami menginisiasi Iris, sebuah komunitas untuk memberdayakan mereka yang mengalami KDRT untuk bisa bersama-sama berdaya dan bangkit. Gitu. Seperti itu. Jadi KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga, maksud saya domestic violence. Jadi moga-moga dengan adanya Iris bisa membantu teman-teman yang mengalami KDRT untuk bisa yang pertama paham mengenai KDRT. Oh, saya mengalami, oh teman saya, keluarga saya mengalami. Kemudian yang kedua mereka tahu harus apa dan harus kemana, seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Semoga terakhir mereka bisa kemudian mereka bisa berdiri di atas dua kakinya sendiri. Karena banyak korban KDRT yang sulit untuk berdiri dan memulai melanjutkan hidup kembali dengan sepenuhnya menjadi dirinya, seperti itu. Iya, betul. Iya, betul banget ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin kadang masih kebingungan dan nggak tahu harus ngapain, bisa coba gitu ya untuk datang ke Iris dan mungkin bisa meminta bantuan dan akan lebih dibimbing lagi selanjutnya harus bagaimana. Seperti itu ya, Kanita. Yes, boleh ke IG ini Iris_harapan. Iya, betul. Nah, sekarang kita akan mulai topik yang akan kita bicarakan pada hari ini tentang yang utama, apa itu gaslighting. Dari tadi kayak kita udah agak nge-hint sedikit bahwa itu berbahaya, bahwa banyak itu terjadi tapi nggak ada yang sadar. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas apa itu gaslighting, Kanita. Yes, gaslighting itu sebenarnya term yang baru-baru ini ya, maksudnya beberapa tahun belakangan ini menjadi sebuah istilah, karena gaslighting itu kan sebenarnya bukan kata ya. Kita nggak pernah mengenalnya sebagai sebuah kata, tapi menjadi populer, dan asal katanya itu sebenarnya didapatkan dari tahun 1938, ada film yang judulnya Gaslight, seperti itu.
di mana di dalam pertunjukan atau film tersebut mengisahkan tentang seorang suami yang apa namanya, dia memanipulasi istrinya dengan apa namanya, membuat istrinya mempertanyakan tentang kebenaran atau apa yang dia yakini, apa yang dia lihat gitu ya, seperti itu. Jadi ibaratnya, maksudnya gampangnya sebenarnya pelakunya ini, suaminya ini berbohong, kemudian mengatakan bahwa apa yang dikatakan istrinya itu nggak benar gitu. Padahal istrinya itu yakin gitu kan, apa namanya, mengenai lampu gas gitu ya yang ada di rumah mereka itu. Tapi karena suaminya memainkan kenyataan supaya dia bisa mencari, ada misinya lah waktu itu ya, dia mencari perhiasan berharga lah gitu di dalam rumahnya supaya dia aman. Dia bohongin istrinya dan akhirnya lama-lama istrinya juga mulai mempertanyakan memorinya sendiri, mulai mempertanyakan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, jadi gaslighting itu saya ingin sedikit meluruskan ya, karena banyak sebenarnya yang nulis bicara mengenai gaslighting dan sangat apa namanya, overlap dengan manipulasi pada umumnya. Sangat overlap dengan apa namanya, psychological abuse pada umumnya, seperti itu ya. Jadi gaslighting ini hanya bagian dari psychological abuse, bagian dari atau salah satu tekniknya adalah manipulasi gitu. Jadi manipulasi ini lebih besar, psychological abuse ini lebih besar. Bagian dari itu adalah secara spesifik itu gaslighting. Nah, gaslighting ini spesifik pada di mana pelakunya itu mendeflect atau berbohong, mendinai atau menolak kebenaran gitu ya, membuat korbannya itu mempertanyakan benar nggak sih sebenarnya apa yang saya lihat tadi, apa yang saya dengar tadi, apa yang saya yakini benar-benar terjadi, itu dibilang enggak terjadi. Jadi membuat dan itu karena itu dilakukan consistently, ketika itu dilakukan consistently baru bisa kita katakan memang itu gaslighting gitu ya, abuse. Nah, sama lah seperti kita bilang dalam satu couple atau pasangan relationship atau rumah tangga ada kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya kita nggak bisa bilang dari satu single event gitu. Jadi memang ini gaslighting biasanya adalah yang sudah menjadi pola di mana terus-menerus pelakunya itu berbohong, menciptakan kebohongan gitu, mendinai kebenaran sampai akhirnya ya bayangin kalau kita bilang kita yakin dia pernah bilang misalnya kita ketemuan gitu jam 7 gitu, terus pelakunya terus-menerus bilang bahwa enggak jam 7 gitu. Kalau dulu katanya kita mau apa namanya, beli mobil gitu misalnya, enggak, siapa bilang gitu, kamu pernah bilang ini, enggak, saya nggak pernah ngomong itu, kamu kali yang lupa, kamu kali yang ngarang gitu ya. Nah, sampai ini hanya contoh-contoh yang simple, gimana kalau itu sudah merupakan contoh-contoh dari hal yang mendalam gitu ya, misalnya keputusan ingin punya anak misalnya gitu, atau mau tinggal di mana misalnya, yang seperti itu. Sehingga akhirnya atau yang benar-benar pernah terjadi, saya baca juga di Love Me Better itu yang nama samarnya Rose itu, dia dia di suatu hari dia dicekik gitu sama suami partnernya di suatu malam, kemudian paginya dia mau membahas bahwa dia nggak bisa terima perilaku seperti itu, dan partner itu cuma bilang nggak terjadi kok, itu enggak, saya nggak ngelakuin apa-apa, itu kamu doang kali. Nah, yang seperti itu kan so crazy ya. Tapi akhirnya ketika itu dilakukan berulang-ulang dengan maksud mengontrol, dengan maksud memanipulasi, yaitu kemudian yang dinamakan gaslighting, dan akhirnya korbannya yang menjadi ya ini ya apa namanya, mungkin udah mulai mempertanyakan kewarasannya, dirinya sendiri, kompetensinya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya, karena mungkin di saat kita sebagai korban kita nggak akan terlalu
sadar kalau misalkan orang itu emang ternyata sudah beberapa waktu terus-menerus melakukan itu ke kita dan kita tidak punya bukti atau fakta yang bisa menunjukkan bahwa kebalikannya gitu. Misalkan bahwa bahwa iya kamu melakukan itu kemarin kayak misalkan kita dicekik gitu. Bagaimana kita bisa membuktikan itu? Itu lumayan berbahaya ya dalam kasus ini. Nah, kalau misalkan kayak gitu jadi bagaimana caranya seorang korban misalkan bisa mengenali bahwa itu adalah suatu tindakan gaslight yang dilakukan oleh partner kita atau teman kita atau siapapun orangnya itu? Ya, ketika sebenarnya ada dua sudut pandang, di mana satu mengenali perilakunya sendiri, di mana kita merasa ketika kita menyatakan sesuatu, misalnya kemudian di deflect gitu ya, dipindahin atau ditolak, didinai gitu, enggak kok kamu apa namanya kamu aja yang ngarang gitu, Yes. atau aku nggak mau ngomongin itu sama sekali, udah deh nggak usah ngomongin, aku nggak mau ngomongin itu misalnya gitu, dan itu terjadi berulang-ulang ya. Atau misalnya apalagi tadi ya, menyangkal kemudian menolak atau bilang lupa gitu ya, misalnya kamu bilang apa sih, aku nggak pernah ngomong kayak gitu gitu ya, seperti itulah. Kemudian meremehkan, kamu baperan banget sih gitu. Jadi bukannya berarti ini nggak bisa diinterpretasikan single ya, misalnya kalau ada yang ngomong kita baperan gitu, bukan berarti dia gaslighting, nggak bisa gitu. Ya, Tapi memang perilaku yang memang dimaksudkan untuk supaya kita mempertanyakan apa yang kita tahu dan kita yakini sendiri, dan apalagi yang berhubungan dengan pelakunya gitu, ketika kita mau membicarakannya kemudian didinai. Nah, tapi kadang-kadang begitu hebatnya si pelaku, halus gitu, karena biasanya gaslighter ini dia mengkombinasikan dengan apa namanya, istilahnya itu love bombing gitu. Jadi ah, uh, ya dia apa, dengan pujian, dikombinasikan dengan pujian, kata-kata cinta, gesture cinta dan sebagainya, yang membuat akhirnya uh, korbannya ini jadi apa ya? Ya jadi ragu. jadi bingung, Iya, jadi ragu. Iya kali ya, saya iya, kali yang salah, I see. saya kali, iya dia sayang kok sama saya gitu kan. Nah, Menarik ya. segitu efek ya, sampai akhirnya tadi yang membawa kepada sudut pandang kedua untuk mengenali gaslighting, yaitu dari sudut pandang apa yang dilakukan atau dirasakan atau menjadi state dari korbannya. Jadi misalnya korbannya itu ketika kita misalnya atau teman kita kerjanya minta maaf terus dalam hubungan gitu, kok ini terus ya, apa namanya, merasa harus minta maaf terus, kemudian merasa mulai apa, mempertanyakan kewarasan dirinya, mempertanyakan kompetensinya, karena bayangin kalau kita dikatakan terus-menerus secara konsisten bahwa kita ini tuh apa yang kita katakan tuh nggak benar, apa yang kita katakan tuh rasanya kita ngarang doang, Iya, kita ini, itu kan seperti merusak pijakan kita betul. Iya, sebagai. Nah, bayangin kalau seorang manusia, seseorang itu pijakannya dirusak, akhirnya dia menjadi goyang kan. betul. Nah, padahal itulah sebenarnya yang membuat seorang manusia berdiri, menjalani hari-harinya, meyakini sesuatu, membuat suatu pandangan, membuat suatu sikap tentang sesuatu, itu kan dari situ sebenarnya. Bangunan, manusia itu kan sebenarnya kayak struktur bangunan. Bangunan itu ditabung dari masa gitu kan, apa yang dia pelajari, hasil perenungannya dan sebagainya, kompetensinya dan seterusnya. Ketika itu goyang, itu kalau 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 ada yang bilang sama saya belum menemukan di literatur korban gaslighting bunuh diri gitu ya. Tapi kalau ada yang sampai bunuh diri, nggak heran. Iya, Karena benar-benar pijakannya sebagai manusia, dirinya dia, konsep dirinya itu yang dirusak. betul. Sehingga memang dimaksudkan oleh pelaku itu untuk supaya dependent, supaya bergantung pada si pelaku ini, I see. supaya dia jadi dilemahkan gitu kan. Nah seperti itu. Yang menarik yang saya selalu, pertama kali saya
15 tahun yang lalu kali ya, saya benar-benar tertarik mengenai KDRT. Sampai sekarang saya dengan teman-teman membangun Iris. Itu waktu itu saya membaca yang buku Love Me Better itu tadi. Saya lupa judulnya di Eropa tuh apa ya, Dragonfly or apa saya lupa ya. Tapi tentang seseorang yang nama samarannya Rose itu. Beliau itu Career Woman of the Year di kantornya. Oh, Terpilih menjadi Career Woman of the Year. Jadi serius banget nih achievement-nya. iya, Serius banget kompetensinya gitu ya. Maksudnya iya, she was very competent lah sebenarnya sampai sekarang. Tapi begitu hancurnya kepercayaan dirinya dan kemudian sampai mempertanyakan dirinya, kewarasannya, kompetensinya, apakah saya memang salah saya, apa saya memang nggak mampu. iya. Karena itu, partnernya seperti itu, terjebak 10 tahun dalam hubungan seperti itu. Oh, Nah, jadi iya. nggak bisa keluar. Jadi kalau mungkin kita kadang mikir kok dia kan kuat ya, dia Iya, kan apa namanya hebat gitu. Kok bisa terjebak karena ya sebenarnya ini bukan berarti saya bilang gaslighting ini pasti KDRT, tapi memang ada bukan, ada kemiripan siklusnya dengan siklus KDRT, di mana kalau setelah dibuat nggak yakin, dia dengan maksud mengontrol, kemudian setelah itu dibanjiri dengan cinta, sayang gitu ya, apa namanya kata-kata, gesture, itu korbannya menjadi bimbang gitu, betul. terjebak dalam siklus. Dia punya cinta, dia punya harapan, tapi dia juga kalau KDRT itu teror, kalau ini mungkin semacam kebimbangan gitu ya, keraguan akan diri sendiri. Nah itu jadi nggak mudah untuk keluar dari pertama menyadari aja dulu, Iya, itu nggak mudah. Oh, gaslighting nih yang terjadi. Saya ini korban gaslighting atau mungkin saya pelaku gaslighting gitu, itu iya, nggak mudah. Yang betul. kedua, dari situasi gaslighting ini memang itu lebih tidak mudah lagi karena tadi dia lama-lama udah dilemah I see. seperti itu. Ya, jadi kita barusan juga mendengar ya beberapa tips yang lumayan bisa membimbing kita untuk lebih menyadari gitu kira-kira kalau kita dengar beberapa kata-kata seperti yang tadi Kak Anita sudah bicarakan juga. Jadi mungkin itu tanda-tanda dari bahwa kita udah di gaslight. Tapi nih Kak Anita, saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Kalau misalkan partner kita melakukan gaslight gitu ke kita seperti itu dengan tujuan membuat kita supaya lebih dependent atau kayak gitu, tapi bikin kita bingung juga karena dia masih show love bomb atau semua hal yang baik-baik gitu yang bikin kita jadi galau kan seperti yang Kanita udah bilang tadi, itu tuh berarti sebenarnya mereka masih cinta sama kita tapi mereka pengen kita berubah gitu atau gimana sih motifnya gitu Kanita? Biasanya kalau kalau ditanya Hmm. dia sebenarnya cinta nggak sih sama kita, Iya, I never know, never knew how to answer. iya. Tapi yang jelas dia nggak bisa mencintai kita. Jadi Kenapa? cinta atau enggak saya nggak tahu. Tapi Oke, perilakunya yang jelas bukan cinta, I bukan see. perilaku cinta. Karena mengontrol itu kan bukan cinta. Artinya dia nggak punya kemampuan untuk mencintai. Nah, uh, ketika kita apa namanya, sebenarnya saya nggak mau ngomongin cinta terlalu dalam lah ya. Tapi yang tapi ketika kita mencintai seseorang, nggak mungkin kita kemudian ingin mengontrolnya. Iya. Pasti walaupun mungkin kadang kita pengen nih pasangan kita berubah sesuai dengan apa yang kita mau dan seterusnya, itu sebenarnya journey aja dari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pasti kita punya pagernya ya, kita punya pagar tuh apa? Uh, But, um, Batasan ya. Kita punya koridornya. iya. Yang dimana kita tahu is this harmful Iya. for the one I love atau enggak gitu. Nah di situ kan sebenarnya hati nurani kita berbicara, apa namanya rasa sayang kita itu juga berbicara, sehingga kita kemudian mau dulu untuk memikirkan, mempertimbangkan benar nih ini yang saya mau lakukan pasangan saya gitu. Seperti itu. Bahkan sebenarnya kan kalau yang kita sayang, ya pastinya kita akan tanya atau kita lihat kebutuhannya apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku support, dan seterusnya. Hmm. Seperti itu. Jadi
Kalau dibalik, kalau kita, apakah pasangan kita kemudian mau mengubah kita apa enggak sih. Karena itu sebenarnya dia bukan mau mengubah, lebih kepada mau menjadikan kita sebagai versi yang dia inginkan. Karena hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita. Apapun yang dia katakan, mungkin dia akan katakan ini untuk kebaikan kamu, karena saya cinta. Harusnya kamu nggak gini dan seterusnya, tapi enggak. Dan biasanya orang yang ingin mengontrol itu adalah orang yang lemah. Iya, that makes sense. Iya, tapi itu masuk akal banget sih Kak Anita, bahwa ya mungkin kalau emang benar-benar cinta, dia pasti akan memikirkan kita ya, nggak akan dibikin kita jadi mempertanyakan kewarasan kita gitu, which is yang kayak seperti Kak Anita bilang itu foundation banget untuk kehidupan kita sendiri juga, ya kan, jadi itu nggak make sense kalau dia cinta kita gitu ya. Ya, itu poin yang bagus banget dari Kak Anita. Nah, jadi coba kita lihat ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, kalau misalkan yang udah kita bahas, emang jadi susah ya untuk disadari gitu kan. Kalau kita ada di dalam lingkaran itu, dalam hubungan yang digaslight seperti itu. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan sebagai, misalkan kita sebagai korban, atau teman-teman, keluarga terdekat korban yang bisa, mungkin bisa, bagaimana caranya supaya bisa membantu gitu, supaya orang ini bisa lebih sadar dan bisa mungkin keluar gitu dari kondisi yang toksik ini gitu. Yes. Seperti tadi kita bahas sebelumnya, bahwa ini sangat nggak mudah untuk dikenali. Iya. Tapi gejala pertama atau tanda pertama adalah ketika kita meyakini, ini yang masih ringan, ketika kita yakin sekali akan sesuatu dan kemudian orang itu tidak mau membicarakannya dengan kita, tidak atau mendinainya bahwa itu terjadi, atau membuat kita mempertanyakan lah gitu. Nah, lebih parah lagi, tingkatannya lebih berat lagi gitu ya. Ketika kemudian dia sudah juga berusaha membuat orang-orang di sekitar kita against kita. Jadi yes, ini juga salah satu salah satu yang umum dilakukan oleh seorang gaslighter adalah seperti membuat brand kita, citra kita, image kita itu sebagai crazy, sebagai ya dia aja tuh yang masalahin terus gitu kan, atau dia selalu made up something gitu, maksudnya kayak bikin sesuatu yang ngarang gitu, yang saya nggak gitu. Nah, jadi bukan merendahkan ya, membuat kita terlihat seperti itu, membuat kita citranya menjadi seperti itu, atau bahwa kita sangat-sangat baperan atau apa gitu, padahal kita mau membahas sesuatu yang memang kita penting buat kita. Ya kita mulai dengan melihat dulu, ketika kita mulai digituin gitu, ketika kita yakin akan sesuatu, tapi kok nggak bisa masuk nih pembicaraannya karena di-deny terus, saya mendorong kita, mengajak kita untuk tetap yakin sama apa yang kita yakini itu. Beda dengan apa yang kalau misalnya kita berantem biasa nih di dalam hubungan gitu. Kita maunya gini, pasangan kita maunya gitu. Nah, ini sangat berbeda. Bahwa pasangan kita nggak setuju dengan pendapat kita, which is nggak apa-apa. Kita juga mungkin perlu ada sesuatu yang mungkin kita perlu improve dalam diri kita. Tapi kalau sesuatu secara konsisten dipertanyakan terus, ditolak terus, disangkal terus, nah itu udah tanda-tanda. Artinya kalau dulu kita minta maaf, iya kali saya yang salah, sorry ya gitu ya. Kali ini kita coba tetap yakin dulu aja. So we are agree to disagree. Kamu merasa itu nggak terjadi, mungkin itu terjadi. Kalau ada yang bilang juga bahwa kalau ada kalau sesuatu terjadi, siapkan bukti, rekaman dan sebagainya, yang sebenarnya saya kira kurang masuk akal untuk dilakukan dalam masa hubungan sehari-hari. Kita mesti rekam gitu ya, susah juga gitu, kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi yang sudah memungkinkan untuk itu terjadi, dalam pertengkaran mungkin barulah kita ingat gitu kan untuk merekam gitu kan. Tapi ya ada juga yang bilang seperti itu. Nah, kemudian kita perlu set boundary. Set boundary
tadi dengan cara yang pertama itu bisa, we are agree to disagree, saya tetap yakin. Yang kedua, boundary-nya juga kita jangan percaya dengan apa yang dikatakan sama pelaku gaslighter, dan kita tidak perlu masuk meladeni pembicaraan terlalu dalam. Karena nggak akan kemana-mana juga, pasti. Iya, Nggak betul. akan kemana-mana. Tinggalkan pembicaraan itu, kecuali itu sangat penting, artinya perlu cari waktu lagi untuk membicarakan. Nah, kalau kita juga udah merasa disalahkan terus, rasanya kok kita kok minta maaf terus, kita jadi pihak yang salah terus nih, gitu ya. Atau saya kok jadi kayak nggak bisa, apa ya, nggak percaya sama diri saya sendiri, gitu. Nggak bisa mungkin ambil keputusan, saya jadi bimbang terus, atau mungkin saya jadi takut terus kalau misalnya di sekitar orang itu, gitu. Nah, itu di saat seperti itu saya sangat sarankan juga untuk yang ketiga adalah bercerita. Bercerita kepada orang lain dulu yang kita percaya untuk bisa mungkin memvalidasi apa yang kita yakini itu. Oh iya, ini memang kejadian kok misalnya gitu ya. Ada misalnya pada saat apa yang kita bahas adalah kejadian di mana ada teman kita. Nah, mungkin kita bisa tanya sama teman kita supaya kita nggak mempertanyakan kewarasan kita gitu kan. Waktu itu ini terjadi nggak sih? Kamu inget nggak gitu kan? Bukan untuk cari-cari siapa yang salah, tapi untuk supaya kita tahu bahwa kita tidak ngarang gitu, atau nggak waras bahkan gitu, atau kita nggak kompeten. Seperti itu. Ketika kita mendapatkan validasi, ketika di momen-momen seperti itu, mungkin ada perspektif juga, kita akan merasa terkuatkan. Jadi pijakannya itu bisa dijagain, betul, supaya kita bisa diri. Yang terakhir, get help. Get help, cerita ke profesional untuk mengenali, jadi kumpulkan nih simptom-simptomnya atau apa yang dialami gitu ya, kumpulkan, ceritakan untuk mengetahui ini apa sih sebenarnya yang saya alami ini. Jadi perspektif dari seorang ahli tapi netral itu akan membantu kita untuk mengenali sebenarnya ini apakah konflik hubungan biasa, apakah memang saya memang perlu memperbaiki sesuatu, atau memang ini sudah gejala-gejala gaslighting. Nah itu saya kira hal-hal yang bisa kita lakukan secara sederhana. Oke. Jadi kita udah dapat nih 4 poin-poin penting yang bisa kita lakukan seandainya kita sebagai korban ya, Kanita. Yang pertama misalkan agree to disagree, ya udah biarin aja dia mau ngomong apa, yang penting kita yakinin dulu bahwa kita benar gitu ya. Terus abis itu juga kalau emang kita rasa akhirnya nggak kemana-mana percakapannya, ya udah kita biarin aja, nggak usah ladenin lagi. Dan selanjutnya juga kita bisa cari validasi dari teman-teman terdekat yang kita percaya atau keluarga, supaya at least kita nggak sendirian dan nggak dikepung gitu dari berbagai sudut bahwa kita salah. Dan yang terakhir, kalau emang nggak ada jalan, mungkin kita bisa cari bantuan mediasi atau gimana pun supaya kita bisa, ya seperti yang tadi lagi, dapat validasi bahwa kita bukan yang salah sendiri gitu ya. Nah, tapi saya juga jadi bertanya, kalau misalkan kasus kayak gini, orang-orang yang biasanya melakukan gaslight seperti ini, oke, udah? Ya. Iya. Lanjut. Oke. Nah, jadi kalau untuk orang yang melakukan gaslight seperti ini ya, Kanita, itu bisa berubah nggak sih jadi normal lagi gitu supaya dia nggak melakukan itu lagi, tuh bisa nggak sih? Mungkin perlu terapi ya. Untuk kalau menurut saya bukan mungkin lah, perlu proses yang cukup panjang dan berkelanjutan seperti terapi gitu. Jadi pastinya nggak bisa sekali gitu ya. Kemudian, hey keluar terapi berubah gitu. Itu apa namanya nggak mungkin. Dan memang banyak sumber yang mengatakan sebenarnya kan yang bisa, bukan yang bisa, yang cenderung melakukan gaslighting ini adalah orang dengan narcissistic personality disorder. Iya. Bahkan ada yang bilang mengarah ke psikopati gitu ya. Sebenarnya saya mencoba mendudukkan aja nih, benar nggak nih seorang narcissistic personality disorder itu seorang dengan gangguan kepribadian narsisis. Nah, itu
pasti melakukan gaslighting? Itu enggak, yang jelas. Apakah semua yang melakukan gaslighting itu narsisis? Juga enggak. Apakah semua orang yang melakukan gaslighting itu psikopat? Enggak juga, pasti. Tapi yang jelas orang yang melakukan gaslighting, bayangin ada orang mau mengontrol orang lain yang katanya dia sayang, yang sehari-hari dia bilang dia cinta. Dia mau kontrol dengan cara melemahkan orang itu. Apa ya? Sejauh mana itu udah dia perginya gitu ya? Tersesatnya itu udah sejauh mana gitu. Nah, udah sejauh itulah. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak berempati kepada perasaan bukan hanya pasangan ya, korbannya, karena ini bisa terjadi dalam hubungan, di dunia kerja juga bisa, pertemanan dan seterusnya. Apa yang bisa membuat dia melakukan itu adalah pastinya karena dia merasa membutuhkan itu supaya dia lebih hidup, supaya dia lebih bahagia gitu ya, atau lebih bisa menghargai dirinya, dia membutuhkan itu gitu. Artinya dia itu sebegitu lemah, sebegitu merasa tidak aman, secure, dia membutuhkan itu supaya dia sendiri bisa mendapatkan pijakan untuk diri itu sendiri. Iya. Nah, untuk bisa membuat dia tidak melakukan itu lagi, artinya kan dia perlu diajak untuk menyadari bahwa kita ini hidup dengan orang lain itu punya masalahnya sendiri, kita perlu hargai orang lain, keberadaannya. Kalau kita sayang orang lain tuh gimana sih, gitu ya, definisinya itu kayaknya perlu di-clearkan dulu dalam hidupnya, seperti itu. Tapi sebelum masuk ke situ kan sebenarnya dia perlu merasa aman, perlu merasa nyaman, perlu tahu apa yang menjadi pijakan dirinya sendiri. Itu dulu yang akan dikerjakan dalam terapi gitu ya. Maksudnya sejauh mana pandangan dia terhadap dirinya atau konsep dirinya, dan juga kepercayaan dirinya dan sebagainya. Itu. Jadi bisa nggak ya? Saya kira panjang sekali prosesnya nanti. Tapi apabila orangnya mau, saya cukup yakin bisa punya kemauan itu dan konsisten. Tapi yang memang punya kemauan dan konsisten itu biasanya 1 in a million. Nah, ini jadi ya kombinasi itu semua, saya nggak bisa bilang pasti bisa, nggak bisa, tapi moga-moga kita tetap terus mengatakan ada harapan, tapi memang nggak gampang untuk supaya kita bisa tadi itu, menerima diri kita, menghargai keberadaan orang lain, juga akhirnya sampai bisa mencintainya, seperti itu. I see. Tapi itu masuk akal banget sih Kak. Sebelumnya saya nggak terlalu sadar tentang gimana orang itu kenapa. Sekarang saya jadi terbuka banget bahwa benar yang kayak Kanita bilang bahwa itu basically dari dirinya sendiri yang merasa insecure dan jadi timbul semua ini gitu. Dia butuh validasi dari orang lain dan sebagainya dan jadinya memakai orang lain untuk dijadiin validasi untuk dirinya sendiri gitu ya berarti ya Kak. Nah sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan dari Nishima. Boleh saya tanyakan ini dulu ya Kak sebentar ya. Apa yang bisa kita lakukan jika kita sudah menyadarinya dan berusaha keluar, namun pelaku justru mengancam ini dan itu, dan biasanya itu yang jadi penghambat keluar dari hubungan seperti ini gitu Kak. Jadi menurut Kakak gimana nih Kak tentang ini? Yes, semua hubungan yang tidak sehat, mengandung kekerasan, saya kira gaslighting ini bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan. Semua hubungan berkekerasan itu tidak akan baik kalau kita lanjutkan. Tapi gimana cara keluar? Kalau kita diancam, kita perlu menilai kondisi ya. Kita perlu petakan dulu kondisinya. Ancamannya apa? Sejauh mana? Apakah itu mengancam misalnya nyawa? Biasanya ini yang umum banget, ngancam bunuh diri. Dia sendiri gitu, ngancam bunuh diri. Itu sih yang nanti akan merasa bersalah, kita takut kalau dia bunuh diri gara kita dan seterusnya.
saya paham bahwa itu sangat memberatkan, bukan? Sangat membuat kita terbeban gitu ya. Jadi susah sekali. Tapi tapi kita ingat, mari kita ingat, kita tidak akan bisa mengendalikan apa yang dia lakukan kepada dirinya sendiri. Iya. Juga apalagi kalau kita juga tidak satu rumah ya. Sebenarnya syukurlah kalau nggak satu rumah ya, kayak gitu. Tapi karena jauh, kita nggak bisa kendalikan. Dan yang bertanggung jawab 100% terhadap diri orang masing-masing adalah orang itu masing-masing. Betul. Adalah dirinya sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin juga bukannya menganggapnya angin lalu, tapi kita minta bantuan kepada pihak ketiga yang profesional atau yang significant others-nya. Iya. Kalau misalnya dia mengancam bunuh diri, maka mungkin kita bisa hubungi keluarganya aja bahwa seperti ini. Kalau kita misalnya Mbak yang bertanya misalnya mahasiswa atau masih sekolah atau apa, mungkin bisa bicara ke orang tua supaya atau mungkin kakak ya gitu ya, orang yang dipercaya yang cukup kuat untuk bisa mendampingi Mbak untuk menghadapinya. Jadi ya, tujuan kita adalah apa? Bukan mempermalukan, tapi membuat aware, membuat sadar orang di sekitarnya. Itu kalau misalnya kita bicara ke orang tua atau kakak kita atau yang lebih kuat, bisa membantu kita bicara kepada significant others-nya atau keluarganya misalnya, supaya significant others-nya dia membantu menjaga. Jangan-jangan significant others-nya lebih tahu dari kita, oh ini ya dia udah kelima kalinya nih ngomong kayak gini misalnya. Seperti itu ya misalnya. Atau bisa jadi significant others-nya keluarganya kemudian yang langsung mengambil tindakan ya sampai akhirnya orang ini kemudian bisa ya ibaratnya nggak mau lagi lah ngelakuin gitu atau nggak berani lagi melakukan itu. Gitu. Nah itu kalau ancamannya seperti itu. Kalau ancamannya mengarah ke keselamatan nyawa kita, lapor polisi. Lapor kepada significant others kita. Tadi ya, cari pihak yang kuat, kalau bisa yang profesional. Kalau yang tadi mengancam diri juga, cari pihak yang kuat, yang profesional juga misalnya bisa bicara ke psikolog. I see. Jadi siapa yang akan membawa ke psikolog biasanya keluarganya dia. Tapi kalau keselamatan nyawa kita atau keluarga kita yang diancam, maka basicnya adalah setiap ancaman yang ke arah nyawa kita perlu anggap serius ya. Iya, betul. Berarti kita harus terbeban dengan itu. Kecuali itu keselamatan nyawa kita atau keluarga kita. Maka kita harus mencari penjaga. Kalau ancamannya adalah kadang-kadang juga ada orang yang abuser, ngancemnya untuk mempermalukan kita. Mungkin datang ke sekolah kita, ke tempat kerja kita, atau klien saya juga yang mengirim, sayangnya abusernya seorang hacker gitu ya. Ini bukan gaslighting, tapi psychological abuse yang lain. Mengancam kirim gambar-gambar yang kurang pantas gitu di situs kantor. Jadi seperti itu. Nah ini yang perlu di-handle juga. Kemudian klien saya itu bicara ke atasan, bicara ke keluarganya sampai mereka mengerti. Intinya posisi keberadaannya di kantor tidak terancam, walaupun untuk kejadian yang sudah lalu ya gambarnya sudah tersebar, langsung dihapus dan sebagainya, tapi pasti udah ada yang lihat gitu ya. Tapi intinya apa yang bisa dilakukan untuk mitigasi, kita lakukan. Sebelum itu kita petakan dulu, kemudian kita mitigasi, lakukan semampu kita apa yang bisa kita lakukan. Tapi sehat nggak sih hubungan itu untuk dilanjutkan? Iya. Sebelum orang berubah, dalam semua hubungan yang bisa mengambil keputusan untuk berubah dan kemudian mengambil tindakan, seperti tadi terapi yang berkepanjangan gitu ya. Terapi yang berkelanjutan gitu. Itu hanya dia yang bisa mengambil keputusan. Sebelum itu dia nggak deserve kamu
Iya, nggak deserve kita. Ya. Bukan berarti kita orang terbaik, tapi paling tidak kita deserve hubungan tanpa kekerasan. iya, Itu mungkin buat saya. iya. Terima kasih banget Kak Nita jawabannya, dan saya rasa itu jawabannya sudah cukup menjawab, dan terima kasih juga Nishma atas pertanyaannya. Ini juga salah satu topik yang lumayan perlu dibahas sebenarnya ya Kak, karena emang kadang kita bisa aja terjebak di situasi yang sampai terancam atau menyangkut nyawa, dan itu emang harus benar-benar kita gak bisa anggap remeh. Dan kadang seperti yang Kak Nita bilang, mungkin akhirnya kita butuh perlindungan dan juga harus ke psikologi, ngomong ke beberapa orang yang profesional untuk nanggapin hal-hal yang sudah bawa menyangkut nyawa seperti itu ya. Ya, dan Nishma juga terima kasih juga Nishma atas pertanyaannya. Dan kita hari ini jadi udah dengar banyak banget, belajar banyak banget dari Kak Anita tentang apa itu gaslight di awal, seberapa berbahaya, bagaimana cara kita untuk bisa mengenali tanda-tandanya, bagaimana cara kita mungkin bisa keluar, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman ataupun keluarga di sekitarnya untuk bisa membantu. Dan mungkin Kanita untuk sebelum penutupan kita hari ini bisa juga ada beberapa tips-tips dari Iris sendiri untuk korban KDRT dan juga korban-korban gaslight ini. Oke, makasih Mbak Natasha. Dari Iris, dari kami yang biasanya mendampingi mereka yang mengalami KDRT, mungkin termasuk di dalamnya teman-teman yang mengalami gaslighting ya dalam hubungan. Yang ingin saya ingatkan pertama-tama adalah Anda berharga, Anda layak untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Hubungan berkekerasan tidak akan membantu untuk itu, dan tidak akan sehat untuk tetap dijalani. Tapi keluar dari hubungan berkekerasan memang tidak semudah itu. Iya. Tidak mudah, tapi teman-teman bisa dibantu oleh teman-teman sekitar yang peduli dan juga komunitas di Iris, di mana kita saling memberdayakan, saling menguatkan, dan kami juga bisa mengedukasi teman-teman, juga memberikan layanan konseling maupun coaching bagi teman-teman yang ingin deal atau menyelesaikan permasalahan psikologis yang masih ada sekarang dan juga mengetahui jalannya harus kemana. Setelah itu juga ingin membuat jalan ke depan gitu, punya tujuan ke depan, oke, saya ingin maju, saya ingin kemana gitu ya, saya ingin menjadi apa, saya ingin buka bisnis, saya ingin lebih jadi orang tua yang lebih suportif bagi anak saya atau apapun itu, atau saya ingin berfungsi lagi di tempat kerja. Kami juga menyediakan coaching untuk itu, jadi bisa mudah-mudahan membantu teman-teman lebih berdaya lagi dan juga bangkit untuk bisa akhirnya menjalani hidup yang teman-teman cintai juga dan mencintai hidup yang teman-teman jalani. Sekian dari saya, Mbak Natasha. Oke, terima kasih banget Kak Anita, dan itu juga dari Iris ya, dan tadi saya salah ngomongnya Iris, yes. Karena biasa kalau di Jerman I dibaca I, tapi Iris ya. Iya, oke, tapi overall thank you banget Kak Anita atas hari ini, banyak banget yang saya dan saya rasa teman sahabat-sahabat Ronita juga pelajarin, yang tadi saya cuma tahu apa itu gaslighting, sekarang semuanya kebuka, saya jadi benar-benar tahu apa yang harus saya lakukan, dan lebih kayak segalanya yang udah saya sebutin tadi gitu ya, kayak mulai dari gejala, apa yang harus kita lakukan, dan lain-lain, itu semua membantu banget, dan saya harap untuk semua sahabat wanita juga itu sudah membuka mata kalian seandainya kalian kenal seorang, atau mungkin kalian sendiri juga di dalam hubungan itu, kalian jadi lebih aware dan tahu harus ngapain. Dan sekarang kita udah menghabiskan sekitar 45 menit, terima kasih banyak Kak Anita atas waktunya, dan atas semua informasi yang udah Kak Anita kasih ke kita, udah sharing, dan juga untuk Iris juga, semoga sukses ke depannya. Makasih banyak Kak, dan terima kasih juga sahabat Ruanita semuanya yang sudah menonton pada hari ini. Thank you, Kak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Ruanita. Thank you. Oke, kalau gitu kita akan tutup IG Live kali ini, dan sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Thank you so much semuanya. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye.